Shalom saudara, selamat datang di YouTube channel Terang Firman. YouTube channel ini akan berisikan video-video khotbah yang terbaru yang dimana saudara hanya bisa menemukan di YouTube channel Terang Firman Tuhan. Itu makanya mari subscribe channel ini dan jangan lupa share agar banyak orang boleh menerima berkat Tuhan dan saudara pun mendapatkan informasi video-video yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita bicara tentang malaikat. Apa saudara? Tentang apa? Malaikat. Saya mau tanya, siapa yang pernah ketemu malaikat? Angkat tangan. Siapa yang pernah melihat malaikat? Angkat tangan. Nah, saya mau tanya, siapa yang percaya malaikat itu ada? Nah, siapa yang percaya malaikat ada di sekitar saudara? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Hari ini, malam ini saya khotbah tentang malaikat. Ngomong sama sebelahnya, dan kamu tidak boleh jadi setan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 1. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 7 sampai dengan ke-14. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 7 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 7 sampai dengan ke-14. Arti malaikat adalah yang diutus. Artinya malak Yahweh. Apa saudara? Nah, yang diutus. Dan Alkitab berkata bahwa malaikat tugasnya adalah melayani orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang percaya. Jadi malaikat melayani, ditugaskan untuk menjaga orang-orang percaya. Pertama, menjaga hidup pribadi orang percaya. Apa saudara? Orang percaya. Nah, pengalaman saya ketemu malaikat, saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Waktu itu saya diajar doa Bapa kami sama pendeta. Berkali-kali saya suruh menghafalkan doa Bapa kami, tidak hafal-hafal. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu langsung. Nah, bolak-balik tidak hafal-hafal. Akhirnya pendeta ngomong sama saya, tanya sama pendeta, pendeta ada enggak doa singkat, padat, jelas, cespleng. Saya enggak mau pusing-pusing. Kenapa? Berkali-kali doa Bapa kami lupa terus. Pendeta yang ngomong ini, udahlah kalau gitu kamu belajar doa gini aja. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, malaikat Tuhan menjagaku. Apa saudara? Nah, itu pertama kali saya belajar doa. Apa yang terjadi? Suatu kali saya nginjili seorang ibu agama seberang. Ibu ini kepercayaannya, anak-anaknya itu percaya agama seberang dan ibu ini punya agama namanya Pancasila. Semua agama ikut. Kristen, Islam, Hindu, Buddha ikut. Tapi KTP agama seberang. Nah, dan pemuja berhala, jimat-jimat, keris-keris, batu-batu. Nah, dia punya anak yang fanatik, radikal, garis keras. Waktu itu saya datang ke ibu ini, Bu, maukah engkau percaya Yesus? Waktu saya berkata, maukah engkau percaya Yesus? Dia percaya, semua aku percaya. Bingung gak ada? Jadi semua dia percaya. Batu aja percaya, apalagi Yesus dia. Semua percaya. Nah, saya injili dia, KTP agama seberang, tetapi agama kepercayaan Pancasila semua ikut. Waktu saya injili dia mau percaya Yesus. Waktu itu saya berkata, serahkan jimat-jimatnya. Wah, jimatnya diserahkan. Waktu jimatnya diserahkan, anaknya ngamuk marah. Tapi tetap saya bakar. Begitu saya bakar, dalam nama Yesus, setan keluar, setannya ngamuk. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian, ibu ini mati. Wah,
Saya dipanggil datang untuk tanggung jawab. Saya dalam hati baru belajar doa, sekali doa mati. Saya yakin, saya baca dalam Injil, membangkitkan orang mati. Kuasa. Saya doa untuk ibu ini. Tapi ingat matinya belum lama loh, baru aja. Ya belum lama sekali, karena itu kebetulan sama rumah saya enggak jauh. Saya doa. Dalam nama Yesus, bangkit. Segala roh maut, roh setan, roh terkutuk, roh gelap, keluar dari Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Dengan yakin dan iman. Saya buka mata, tetap mati. Aduh, saya doa lagi. Nah, saya dalam nama Yesus, setan keluar. Saya doa lagi. Dalam nama Yesus, Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Ini menyangkut hidup saya Tuhan. Anaknya ini fanatik garis keras. Waktu pembakaran jimat anaknya tidak terima. Nah sekarang ibunya mati. Ini jadi masalah ini. Tuhan tolong saya. Saya doa dalam nama Yesus. Saya dapat penglihatan jelas sekali. Roh jiwa ibu ini diambil setan. Setannya hitam, tinggi, besar. Saya lihat wajahnya gini. Dan roh ibu ini sudah keluar dari badannya, diseret keluar sampai pintu. Langsung saya doa. Dalam nama Yesus. Segala roh jahat, roh setan, roh terkutuk, keluar dalam Yesus. Dan roh ibu ini masuk dalam tubuhnya, hidup dalam nama Yesus. Dengan yakin dan percaya. Saya buka mata, tetap mati. Waktu yang kedua itulah, saya udah putus asa, udah pasrah. Ya udahlah, kehendakmu Tuhan yang jadi. Tiba-tiba ibu ini batuk, hidup lagi dah. Dari itu saya lihat satu hal. Kalau ditanya saya, Pak Daud pernah doa membangkitkan orang mati. Saya merasa belum pernah. Karena waktu tak doain tetap mati. Nah setelah yang saya pasrah, hidup sendiri. Jadi Tuhan yang menghidupin, betul? Karena waktu yang pertama tak doain, tetap mati. Kedua, tetap mati. Nah, akhirnya saya pasal udah buka mata, sudah. Saya siap untuk ngadepin anaknya. Udah, berarti yang bangkitan orang mati siapa? Tuhan Yesus, bukan saya. Kenapa bukan saya? Oh tak ada 2 kali mati. Dan apa yang terjadi? Anaknya ngamuk. Tiba-tiba saya dengar suara. Aku diutus dengan pedang terhunus untuk menjaga kamu. Suara malaikat itu ada di telinga. Ini pengalaman saya mendengar suara malaikat itu di telinga. Saya langsung buka mata. Lihat lagi. Karena apa? Ini anaknya udah ngomong, begitu loh. Udah mau lari mau mukul saya. Saya lalu di telinga, saya tidak lihat apa-apa. Roh Kudus bicara sama saya. Kalau Tuhan bicara itu di sini. Ini pengalaman hidup saya. Kalau Tuhan bicara itu ada di sini. Roh Kudus, suara Tuhan itu di sini. Di hati. Tapi telinga apa semua dengar. Itu Tuhan. Tapi malaikat itu di telinga. Saudara Tuhan. Tenang, jangan takut. Aku menyertai kamu. Mengutus malaikatku dengan pedang terhunus. Tapi kan tidak lihat malaikatnya. Wah dia ngomong, lari. Wah udah deket ini. Waktu deket tuh baru mikir saya. Sebelum bertobat saya punya ilmu kebal. Setelah tobat kebal hilang. Ini sekali pukul bisa mental berapa meter saya. Waktu itu saya baru bertobat beratnya hanya 30 kilo. Kurus kecil. Nah yang ngamuk ini tangannya 2 kalinya saya. Sekali pukul kan masih sana. Waduh seperti ini. Wah, saya pasrah udah. Saya udah Tuhan kehendakmu yang jadi. Waktu saya begini,
Tiba-tiba dia mukul saya tuh gini dong. Pung, muter lagi. Berapa kali mukul, pung, muter. Jadi dia itu mukul saya kayak gangsikan. Wong, 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 wong. Gitu. Kayak Tom Jerry itu. Pukul, teng, muter. Pukul, teng, muter. Saya kaget. Mau nyentuh samping saya itu enggak bisa. Muter terus. Tiba-tiba saya lihat satu sosok. Itu pertama kali saya lihat malaikat. Tingginya 3 meter. Rambutnya putih berkilau seperti perak. Matanya ini saudara, itu seperti cahaya intan berlian. Tembus pandang. Dan ininya saudara, itu seperti tatahan es. Dan muda. Hidungnya mancung, tidak pesek. Tingginya 3 meter, model ininya. Jadi kayak tatahan es itu, tembus pandang. Bajunya putih. Bajunya bukan seperti gini nih, jubah. Jubahnya putih berkilauan dan tidak ada jahitan. Jadi tidak ada jahitannya. Dan ininya saudara, itu pakai kasut. Dan malaikat itu menginjakkan kaki di tanah. Dia gini, memandang gini nih. Saya melihat saya gini nih, saya lihat sendiri. Nah, kalau sepatu kita maksimal itu kulit sapi merek Hermes, betul? 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 Ibu-ibu tahu Hermes kan? Tahu enggak? Kasutnya malaikat itu modelnya seperti ini. Seret, 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 seret begini. Terbuat dari emas murni. Tapi berkilauan. Tenang sekali. Kuning mengkilap. Bayangin. Kasutnya aja emas. Saudara kulit sapi. Kasutnya itu emas. Saya lihat sendiri. Begitu saya lihat itu saudara. Baru saya tahu. Malaikat itu ada. Kenapa? Saya lihat sendiri. Dia memukul muter-muter, enggak bisa kena. Dan waktu itu saudara, saya pulang. Ibu ini saya suruh percaya Yesus. Dia tidak boleh dibaptis. Karena anak-anaknya ngamuk semua adalah. Tapi ibu ini setiap hari tak suruh doa, doanya singkat. Tuhan Yesus selamatkan saya. Darah Yesus sucikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa itu terus. Berapa puluh tahun kemudian, ibu ini pas dandan benges gini. Di kaca, dek, meninggal dalam posisi dandan gini. Dan waktu meninggal, dia tersenyum gini. Dan ibu ini meninggal usia 80 lebih. Dan masih sehat, masih naik bis, jalan-jalan di mana-mana. Meninggalnya pun dengan baik. Tanpa sakit, dandan gini loh. Jadi waktu disemayamkan, itu kan bingung. Minta ini. Ya terserah agama kamu aja. Agama anaknya. Jadi di model di pocong itu adalah. Tapi dia modelnya gini. Jadi model pocong tersenyum. Malaikat itu ada. Menjaga, melindungi orang percaya. Amin. Amin. Walaupun engkau tidak melihat, engkau harus percaya. Berbagilah orang yang percaya. Walaupun tidak mau, tapi ingat, malaikat itu ada. Kedua, pertemuan malaikat yang kedua. Saya masih ingat. Waktu itu mama saya itu hidupnya susah karena saya punya ayah itu nakal. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan mama saya ini sedih sekali, stres dalam hidupnya waktu itu. Karena papa saya ini itu suka judi, bandari judi. Dan kalau bandari judi kalah, lari. Dan dek kolektor ngejar mama saya. Udah susah dibikin, susah. Dan
Sampai yang namanya sepeda ontel nik itu digadekan tuh 25 kali sampai 50 kali lebih. Sampai bingung ngitungnya udah. Sama radio itu udah digadekan puluhan kali dah. Makanya orang judi itu gila adalah. Dan apa yang terjadi? Waktu masa susah itu, mama saya bertobat terima Yesus. Dikasih 2 ekor ayam betina sama nenek saya. Mama saya ngomong, anaknya udah nunggu. Ini ayam mau dipotong enggak nih? Kita udah pengen makan ayam. Mama saya ngomong, jangan dipotong. Kita pelihara. Kenapa? Kalau kita makan hari ini, besok kita tidak akan makan ayam lagi. Diternak aja. Mama saya doain. Dalam nama Yesus, berkati ayam ini. Berkat. Lari malahan. Didoakan berkat malah lari. Lari. Nikah tanpa izin. Kawin tanpa izin. Jadi kawin sama ayam tetangga, pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah, datang bertelur. Ada panci bolong dikasih itu. Semua pada nunggu telurnya mau diceplok enggak. Mama saya ngomong, enggak boleh kita tetesin. Saya kok pernah ngalami, 1 telur bagi 5 orang. Tak beritahu caranya. Saya itu 5 bersaudara laki semua. Dan waktu itu keluarga dalam posisi susah dan cari makan susah. Dari 1 telur, caranya supaya bagi 5, biar adil itu ada caranya. Sudah boleh nyoba. Telur itu ceplok, kasih garam banyak. Setelah itu kasih garam banyak, ya toh, kasih seledri, kasih itu bawang apa ini itu daun bawang itu, udah potong. Waduh, bagi 5. Itu asin, tapi rasa telur tetap ada. Begitu makan, itu sampai kepala. Sekali-sekali nyoba. Saya pernah ngalami 1 telur bagi 5. Nah, itu tuh, aduh. Itu dulu, 1 telur itu, caranya itu tahu enggak? Gorengnya harus agak gosong. Enggak boleh yang lunak-lunak. Jadi goreng itu agak gosong, jadi kering itu loh. Kecil-kecil bagi 5 itu. Satu. Sekali nyicipin, tes. Itu kepala saya nyetrum. Coba aja rasanya. Jadi kalau saudara ingin ngerasain telur enak 1 bagi 5, garam banyak, seledri sama daun bawang putih, setelah itu digoreng agak gosong. Nah rasanya enak, coba aja. Dan apa yang terjadi? Jangan diceplok, tetesin. Telur itu didoakan sama saya, dalam nama Yesus. Netes semua, 1 pun tidak ada yang kopior. Ayam itu jadi puluhan ekor, banyak. Sampai tidur di atas pohon. Kenapa tidak di kandang ayam? Yang punya rumah aja, yang punya ayam aja tidak punya rumah, tidak punya kandangnya. Jadi wong itu dikontrakkan sama om saya, itu pun ngontraknya setahun 75.000. Itu dari bambu-bambu bolong-bolong. Itu kerbau, sapi, kebo, saya lewat semua. Dan saya masih ingat kalau hujan itu harus terocok semua. Dan tidak ada kandangnya. Itu tidur di atas pohon itu. Tidur di pohon-pohon itu saudara. Dan saya masih ingat itu kejadian itu. Ingat saudara, malaikat Tuhan menjaga harta milik keluarga orang percaya. Saya masih ingat itu kalau mau kita ini mau bayaran sekolah, itu SPP, mau mendekati akhir bulan itu, pagi jam 5 itu bangun. Jual apa? Ayam. Jam 6 langsung berangkat ke sekolah, bayar SPP. Itu bisa nyekolahkan saya 3 tahun lulus ranking 4, murid tinggal 4.
adik saya bisa sekolah selesai. 2 ekor ayam. Suatu kali terdengar suara Tuhan. Aku mengutus malaikatku untuk menjaga ayam-ayam kamu. Bingung saya. Kok ada malaikat penjaga ayam? Betul? Saya bingung apa artinya. Saya penasaran. Aku mengutus malaikatku dengan pedang terhunus untuk menjaga ayam-ayam kamu. Saya penasaran, di rumah kontrakan itu saya keluar. Saya lihat di tengah-tengah pohon ada malaikat tinggi besar, wajahnya beda. Rambutnya silver perak, mata gini, nyala gini. Dan saya lihat, selama saya lihat malaikat, tidak ada malaikat hidung pesek. Gini loh. Ganteng, tampan seperti anak muda. Lebih tampan dari Pak Glenn. Tinggi, dan malaikat itu tinggi-tinggi. Selama saya lihat malaikat, tidak ada malaikat yang kerdil-kerdil kayak kurcaci, itu tidak ada. Tinggi-tinggi. Gini nih, dia gini nih, mandang gini nih, jaga ayam. Itu 3 tahun. Ayam mama saya, tidak ada satu pun yang hilang. Dan pada waktu ada musibah apa? Penyakit ayam, itu satu kena itu satu kampungan habis. Namanya penyakit kering itu berbagai tempat kena. Tapi ayam mama saya, itu satu pun tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Semua utuh. Tetangga saya punya ayam betina 1. Tidur dekat ayam tukang beca, dicuri. Itu 1 ekor aja. Tapi ayam mama saya itu di pohon-pohon, di atas pohon. 1 pun tidak ada yang hilang. Dan semua waktu terserang penyakit kanan kiri semua, namanya Pak Geblok itu zaman dulu. Wah banyak yang kena mati-mati itu kering, telo-telo gini. 1 pun ayam mama saya tidak ada yang mati. Tidak ada yang sakit. Dan itu luar biasa. 3 tahun. Di situ saya baru mengerti. Lihat Ayub. Waktu Tuhan menjaga, melindungi Ayub dan keluarganya. Tidak ada yang menjarah. Tidak ada yang mencuri. Tidak ada yang bisa menghancurkan Ayub. Dalam sidang Tuhan, Tuhan bicara. Lihat hambaku Ayub. Dia setia dan taat. Iblis berkata, Tuhan, kalau engkau tidak memberkati, apakah Ayub tetap memuji menyembah engkau? Tuhan bicara, baiklah, semua engkau punya kuasa. Tapi hanya 1 aja nyawanya yang tidak boleh disentuh. Semua boleh diambil, tapi hanya 1 yang tidak boleh diambil, yaitu nyawa Ayub. Apa yang terjadi? Hari itu juga rumah Ayub kena musibah. Anaknya mati. Hartanya dijarah. Semua habis dalam waktu dekat. Istrinya meninggalkan, anaknya mati. Tapi Ayub tetap setia sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan setelah lulus dari ujian, Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Amin. Artinya apa saudara? Selama malaikat Tuhan menjaga Ayub, iblis tidak punya hak. Di situ saya mengerti. Ayam itu untuk saya sekolah dan keluarga saya. Ibaratnya satu-satunya harta yang dimiliki mama saya. Maka Tuhan jaga benar. Dan setelah itu saudara, saya baru mengerti. Kalau Tuhan yang menjaga, tidak ada satupun yang bisa nyentuh. Amin. Amin. Nah, jadi ingat yang kedua adalah apa saudara? Malaikat itu menjaga harta milik orang percaya. Yang ketiga, malaikat diutus untuk menjaga orang percaya untuk melepaskan dari penghukuman. Apa saudara?
melepaskan orang percaya pada hari menyelamatkan orang percaya pada hari penghukuman. Atau pada waktu musibah dan bencana. Apa saudara? Sudah perhatikan tentang Lot. Tuhan mengutus malaikatnya. Dan dia ketemu Lot. Lot ada di Sodom dan Gomora. Tuhan bicara kepada Lot. Keluar dari tempat ini. Karena aku diutus untuk menghukum kota ini. Sodom dan Gomora. Lot percaya. Anak-anaknya percaya. Tapi menantunya tidak percaya. Malah ketawa. Ada apa itu? Tidak percaya. Istrinya Lot berat harta. Apa yang terjadi? Menantu Lot mati. Istrinya Lot jadi tiang garam. Dan yang lolos dari penghukuman itu hanya 3 orang. Lot dan 2 anaknya perempuan. Artinya apa saudara? Tuhan meloloskan, melepaskan pada hari penghukuman. Amin. Suatu kali saya masih ingat, istri saya itu kan orang tuanya di Jogja. Dan waktu itu saudara, anak saya pertama lahir namanya Felicia. Baru berapa hari, berapa minggu. Tiba-tiba itu kontrak masih lama. Padahal saya punya rumah ada di Solo, tapi istri minta melahirkan di Jogja. Ya udahlah, saya ngalah. Waktu di Jogja Tuhan bicara. Keluar dari tempat ini sebelum petang. Ada apa Tuhan? Keluar. Saya juga bingung apa artinya itu. Nanti jelasin ke istri saya gimana suruh keluar apa. Nanti ingat kebanyakan tuh ibu-ibu tuh gini-gini. Kalau tidak ada alasan yang jelas. Betul? Betul? Suami bisa pusing karena dia berbahasa rohnya lebih hebat. Apa yang terjadi? Saya ngomong sama istri saya, Mami, ada apa? Hari ini kita keluar.